Musuh kita bukan Muhyiddin, waspada provokasi Rizik Syihab. Ada sebuah pernyataan menarik dari Bang Haji Rhoma Irama yang layak kita cermati secara serius di tengah polemik masa Ba'alawi yang masih berlangsung hingga hari ini. Ya, selama 4 tahun lah ya. Rhoma Irama menegaskan bahwa Muhyiddin itu bukanlah musuh. Mereka itu adalah saudara sesama muslim yang memiliki hak untuk meyakini, menghormati, atau mencintai tokoh yang mereka anggap mulia, bahkan dianggap paling mulia. Oleh sebab itu, teman-teman, perdebatan nasab ini tidak boleh berubah menjadi permusuhan terhadap para Muhyiddin. Catat, mulai hari ini musuh kita bukan Muhyiddin, mereka saudara-saudara kita. Jangan ada lagi pertarungan yang diseru-serukan oleh Rizik Syihab. Angkat perang, angkat parang, angkat pedang. Ayo kita hajar asa golok. Yang mau dihajar siapa? Yang diajak angkat parang orang Indonesia. Betul? Yang disuruh diperangi orang Indonesia. Inilah politik adu domba Ba'alawi. Hati-hati. Paham? Paham? Nah, dalam cuplikan itu, teman-teman, Rhoma juga mengkritik seruan-seruan yang bernada konfrontatif, seperti ajakan mengangkat perang, pedang, atau melakukan perlawanan fisik terhadap sesama anak bangsa. Nah, menurut Bang Haji Rhoma Irama, pihak yang diajak berperang dan pihak yang diperangi ini adalah sama-sama orang Indonesia. Kalaupun itu terjadi, maka yang muncul ini bukan penyelesaian masalah, melainkan konflik horizontal di tengah masyarakat. Nah, secara teknis, ada pesan penting yang dapat dibaca dari pernyataan ini. Bang Haji Rhoma Irama ini seolah-olah membedakan antara perdebatan ilmiah dengan provokasi massa. Perdebatan ilmiah disertakan dengan data, dokumen, manuskrip, silsilah, dan argumentasi. Sedangkan provokasi massa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma diselesaikan dengan emosi, kemarahan, dan mobilisasi kelompok gitu loh, seperti Habib Ba'alawi ini yang dimotori oleh Rizik Syihab. Nah, disinilah letak poin utamanya. Kalau ada pihak yang meyakini tesis Kiai, ya harusnya argumentasinya harus dijawab dengan argumentasi. Kalau ada pihak yang membela nasabnya Ba'alawi, maka pembelanya juga harus dibangun dengan data dan bukti. Bukan dengan menciptakan suasana seolah-olah terjadi perang antara sesama muslim atau sesama warga Indonesia gitu loh. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, pesan Bang Haji Rhoma Irama ini dapat dipahami sebagai peringatan agar masyarakat itu nggak terjebak dalam politik adu domba. Jangan sampai polemik nasab ini yang semestinya berada di ranah akademik berubah menjadi konflik identitas yang memecah persaudaraan. Singkatnya begitu, teman-teman. Menurut Bang Haji Rhoma Irama, musuh utama itu adalah bukan Muhyiddin, melainkan provokasi dari pihak Ba'alawi, dan terutama provokasi yang dimotori oleh Rizik Syihab, dan juga melainkan setiap upaya provokasi yang dapat berpotensi mengubah perbedaan pendapat menjadi sebuah permusuhan dan perpecahan di tengah umat. Ya, sahabat Charlie di mana berada, sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di Papa Zra Channel. Bahwa tema yang akan kita angkat hari ini adalah ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Bahwa yang disampaikan beliau itu adalah Muhyiddin itu bukan musuh. Waspada provokasi Rizik Syihab. Nah, kalau kita analisis strategi, ini yang pertama, Bang Haji Rhoma Irama ini sedang menggeser definisi musuh. Kalimatnya pun jelas. Mulai hari ini musuh kita bukan Muhyiddin. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Nah, secara komunikasi politik, ini adalah upaya deeskalasi konflik horizontal.
Nah, di dalam polemik nasab Ba'alawi ini ada dua kelompok besar. Kelompok yang meyakini kebenaran tesis Keimat dan kelompok yang masih meyakini validitas nasabnya Ba'alawi yang berdasarkan turun-temurun, berdasarkan otoritas ulama-ulama dunia atau ulama Nusantara zaman dahulu. Namun, Bang Haji Roma tidak menyebut kelompok kedua ini sebagai musuh. Ini luar biasa. Ini sebuah kebesaran hati dari Bang Haji Roma Irama. Artinya apa? Yang dikritik sedang dibangun. Nah, ini kenapa saya katakan menarik? Selama di media sosial ini yang sering terlihat tiap hari, sering terjadi framing antara pro tesis dengan pro Ba'alawi, antara NU versus Habaib, antara pribumi versus Yaman, antara anti Ba'alawi versus pecinta Rasul, pecinta keturunan Nabi. Padahal secara logika yang bisa kita amati, perdebatan ilmiah itu nggak otomatis menjadikan lawan diskusi itu sebagai musuh. Disinilah pernyataan Bang Haji Roma memiliki nilai-nilai yang sangat strategis. Kemudian kedua teman-teman, ada temuan menarik ya yang saya amati bahwa konflik nasab ini semakin bergeser dari data ke identitas. Ba'alawi selalu menebarkan khas mereka yaitu politik identitas. Kalau kita melihat komentar-komentar yang muncul di dalam riset-riset media sosial yang pernah saya publikasikan, yang pernah saya kumpulkan, ada sebuah fenomena. Nah, tahap awal, perdebatan ini fokus pada sebuah manuskrip, adu hujah, adu data, adu sanad, adu sejarah, adu dokumen, adu sejarah migrasi, kemudian DNA. Nah, kemudian tahap yang menengah bergeser itu menjadi siapa yang lebih alim, siapa yang paling NU, siapa yang paling lebih habaib, siapa yang melebihi cinta kepada Nabi. Dan di tahap akhir ini menjadi siapa kawan, siapa lawan, siapa pengkhianat, dan siapa musuh. Ini disebut dalam teori konflik sebagai identity conflict transformation. Ya, transformasi konflik identitas. Ketika isu substantif tidak bisa dijawab oleh kelompok Ba'alawi atau kalah oleh identitas kelompok. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan, maka data apapun yang Ba'alawi yang Imat sampaikan, hujah-hujah tentang kitab-kitab nasab, tentang keputusan nasabnya Ba'alawi atau dengan data DNA, maka data apapun itu sudah nggak lagi penting bagi mereka. Artinya ini sebuah sinyal yang sangat kuat yang bisa kita amati fenomena polemik nasab hari ini. Nah, ketika Bang Haji Roma menyebut politik adu domba, mengapa disebut politik adu domba? Dengan kalimat yang sesuai cuplikan video tadi, inilah politik adu domba Ba'alawi. Secara analitis ada dua kemungkinan tafsir. Tafsir yang pertama, Bang Haji Roma Irama ini melihat adanya pihak yang sengaja mengubah perdebatan ilmiah menjadi konflik massa. Misal dulu di awal-awal polemik nasab ini diskusi nasab, ya debat nasab, adu hujah, kan. Kemudian hari ini berubah menjadi mobilisasi emosi, kemudian mobilisasi identitas, kemudian mobilisasi permusuhan. Banyak akun-akun buzzer-buzzer Ba'alawi yang menebar kebencian di tengah masyarakat, di tengah hujah mereka yang tidak mampu dibuktikan. Nah, dalam sejarah politik dunia, ketika suatu isu berhasil dipindahkan dari ruang debat, ruang akademik, ya ke ruang emosi massa, maka kualitas diskusi itu biasanya akan menurun drastis. Sudah nggak ada artinya lagi diskusi sebenarnya. Sudah ada kebuntuan. Mereka sudah tidak bisa memberikan hujah,
Salah satu cara mereka melakukan dengan politik, memindahkan arena debat menjadi mobilisasi massa dan emosi massa. Nah, inilah publik yang diadu domba. Inilah yang dimaksud dengan adu domba seluruh umat. Kemudian, tafsir yang kedua, Bang Haji Rhoma Irama ini sedang memperingatkan adanya pihak yang memperoleh keuntungan dan konflik yang berkepanjangan. Dan kita tentunya tahu secara analisis bahwa polemik nasab itu akan menjadi polemik sebagai isu laten sepanjang masa. Kapan akan dibahas? Nah, di dalam teori konflik sosial selalu ada aktor yang akan dapat memperoleh manfaat dari sebuah kekacauan ini. Akan mendapatkan manfaat dari polarisasi, kemarahan, ketakutan, bahkan sentimen kelompok. Nah, karena semakin massa itu marah, massa publik luas, apalagi kita bermain di media sosial gitu kan, maka akan semakin tinggi loyalitas kelompok. Ini kelompok yang di belakangnya ngompol-ngompol ini makin senang gitu loh. Akhirnya berhasil memprovokasi umat. Nah, kemudian maka akan semakin tinggi juga engagement-nya dan semakin besar juga pengaruh tokoh-tokoh tertentu. Nah, kalau kita kaitkan apa yang disampaikan Bang Haji Rhoma dengan polemik nasab hari ini, yang saya lihat ini adalah bagian yang paling menarik untuk kita bisa baca sebagai sinyal. Kalau misalkan tesis Kiai Imad itu benar, maka yang perlu dijawab itu dokumen, sanad, data, manuskrip, kitab-kitab nasab, ya, metodologi, dan seterusnya. Kalau tesis Kiai Imad itu salah, maka yang perlu dibantah juga hal yang sama. Dokumen, data, metodologi, ya, sumber referensi, kitab-kitab nasab, dan seterusnya. Bukan dijawab dengan perang, asah golok, asah parang, asah celurit, kemudian menebar sebuah ancaman. Oh, ini propaganda nasab, ya. Imad Dajjal ini propaganda nasab. Ada operasi hitam, intelijen di balik itu semuanya. Kemudian akhirnya memobilisasi massa. Loh, ini tuh kok mereka menjawabnya tidak berdasarkan substansi, memindahkan arena menjadi emosi massa. Nah, karena ancaman itu nggak pernah membuktikan sebuah validitas nasab. Begitu pula kemarahan massa itu nggak pernah membuktikan kesalahan nasab. Secara ilmiah, argumen itu harus dibantah dengan argumen. Data dibantah dengan data, bukan dengan emosi, apalagi emosi itu memobilisasi massa yang ada di seluruh sosial media. Nah, terakhir saya sampaikan, ada sebuah hipotesis besar yang layak untuk diuji juga oleh siapapun yang bisa menguji hipotesis dari saya ketika melihat pidato ataupun ceramah dari Bang Haji Rhoma. Gitu kan. Nah, pidato Bang Haji Rhoma ini dapat dibaca sebagai peringatan bahwa ada 3 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama ini muhibin biasa. Muhibin biasa yang hanya berkomentar, hanya mencintai, hanya fokus terhadap ceramahnya Habaib, itu tidak meneliti nasab. Tidak terlibat dengan konflik. Hanya mencintai Habaib dan ulama. Ini muhibin biasa. Kemudian kelompok yang kedua, peneliti dan pengkritik nasab. Ini masih kategori muhibin gitu ya. Yang berfokus pada data, pada dokumen, fokus pada metodologi. Iya, kalau pakai metodologi gitu kan. Kemudian kelompok yang ketiga, ini muhibin yang sebagai khusus provokator konflik. Ini muhibin yang mengubah perdebatan menjadi permusuhan. Mengubah kritik menjadi sebuah kebencian. Mengubah diskusi menjadi mobilisasi massa. Kalau hipotesis saya ini benar, maka yang paling berbahaya itu bukanlah kelompok yang pertama tadi, yang muhibin biasa, tapi bukan juga kelompok yang kedua, yang meneliti nasab dengan data dan metodologi, melainkan kelompok yang ketiga, muhibin yang sebagai provokator konflik. Karena mereka membuat kedua belah pihak ini saling memusuhi
Meskipun sebagian besar sebenarnya masih sesama Muslim, sesama warga negara, sesama warga Nusantara, dan seringkali sama-sama juga kita mencintai Rasulullah SAW, teman-teman. Jadi tolong diuji hipotesis saya ini benar atau salah, gitu kan? Karena kalau kita lihat banyak muhibin itu yang tidak tahu apa-apa tentang meneliti, mereka hanya memprovokasi konflik. Yang membuat konflik ini berkepanjangan, ini sebenarnya muhibin garis keras, gitu kan? Nah, dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan teman-teman, analisis yang saya sampaikan terkait pernyataan Bang Haji Rhoma Irama bukan soal membela atau menyerang Mbak Alawi. Pesan utamanya pun jelas, justru tampak sebagai nasihat. Jangan biarkan polemik nasab ini berubah menjadi perang identitas. Kalau ada klaim nasab, ya uji dengan data dong. Kalau ada bantah nasab, ya jawab dengan data dong. Nggak perlu dengan emosi, nggak perlu dengan marah-marah, gitu kan? Nggak perlu dengan menuduh ini itu, gitu kan? Tapi ketika diskusi ini mulai bergeser menjadi angkat perang, angkat parang, asah golok, ya, asah kapak. Yuk kita bikin jutaan akun massal, ya kan? Kita mobilisasi massa, perang saudara, gitu kan? Maka yang sedang menang itu bukan ilmu, teman-teman. Yang menang itu justru provokasi itu, nilai provokasi itu yang memecah belah umat. Bukan keimat, bukan pendukung keimat yang memecah belah umat, justru provokasi-provokasi seperti Rizik Syihab inilah yang memecah belah umat. Dalam konteks polemik Mbak Alawi hari ini, teman-teman, itu bisa menjadi sebuah peringatan penting bagi kelompok pro Mbak Alawi dan pro tesis keimat. Musuh utama sebuah riset penelitian, ya, bukanlah pihak yang berbeda pendapat, melainkan hilangnya ruang dialog yang rasional dan tumbuh rasa kekhawatiran bagi kelompok yang dikritik, ya, dirasa itu menyerang identitas mereka. Padahal kita membuktikan sebuah kebenaran bahwa Mbak Alawi itu bukan cucu Nabi, Mbak Alawi bukan zuriyah Nabi, Mbak Alawi itu bukan Ahlul Bait, dan Mbak Alawi itu bukan keturunan Nabi. Demikian dari saya. Terima kasih.